dalam Islam, yang dulu perempuan itu dihina, direndahkan, dijadikan sebagai barang jual beli, diwariskan. Begitu Islam datang, perempuan tak boleh dijual belikan, perempuan tak boleh diwariskan, malah perempuan mendapat harta warisan. Ini ibu-ibu ini dapat harta warisan semua, cuman syaratnya bapak itu meninggal. Tapi Pak Ustadz nggak sama bagiannya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lagunna walad. Laki-laki dapat setengah harta, 50% kalau tak ada anak. Fa in kana lagunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak, laki-laki dapat seperempat. Walagunna rubu'u illam yakul lakum walad. Perempuan istri dapat seperempat kalau ada anak. Kalau tak ada anak, fa in kana lakum waladun falahunnar sumunu. Tapi kalau ada anak, perempuan 1/8. Tuh buktinya kami dapat sedikit Pak Ustadz. Laki-laki dapat banyak itu bukan kemuliaan. Laki-laki dapat banyak karena tanggung jawab laki-laki lebih besar. Yang menikahkan anak, walinya laki-laki apa perempuan? Laki-laki jadi wali. Yang menanggung belanja nafkah, laki-laki. Yang mengasih mahar, laki-laki. Jadi kalau Islam melebihkan laki-laki, bukan melecehkan perempuan, tapi karena tanggung jawab di pundak laki-laki lebih besar. Sekarang banyak laki-laki yang tak sanggup memikul tanggung jawab, tak sanggup jadi laki-laki, itulah mereka melambai macam perempuan. Dilaknat Allah. La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Dulu ada laki-laki berinai laki-laki dibawa ke Nabi. Tanya Nabi, kau laki-laki kenapa berinai? Lalu diasingkan. Kalau dulu waktu ada COVID kan diasingkan orang kena COVID kan? Apa namanya? Diisolasi. Ini orang yang begini ini diisolasi. Tempat isolasi COVID kemarin. Tak boleh dia bercampur dengan laki-laki normal. Kenapa? Karena barang busuk mempengaruhi barang yang bagus. Ini ada jeruk 1 busuk, ada jeruk 9 bagus, dibuat dalam satu tempat. Yang jeruk busuk ini jadi bagus atau jeruk sehat ini jadi busuk? Jeruk yang sehat nih jadi. Kenapa? Karena jeruk makan jeruk. Maka orang yang sakit ini mesti diisolasi. Nama tempat isolasinya namanya naqi. Nama pemakaman tempat jenazah di samping Masjid Nabawi namanya Baqi. Beda titik aja. Titik bawah Baqi, titik atas Naqi. Tempat kuburan orang meninggal di Madinah Baqi. Tempat isolasi laki-laki melambai Naqi. Nah, ingat tuh. Jangan salah nanti. Balik dari sini ceramah, "Bang, laki-laki yang melambai itu ditanam di Baqi." Ada tempat khusus. Kalau hanya sekedar melambai dia pakai aksesoris perempuan, diasingkan sampai sehat. Tapi kalau sudah melakukan perbuatan seksual, sudah sampai pada action, hukumannya keras. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut. Kalau tertangkap melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul. Dua-duanya dihukum mati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dari musibah akhir zaman ini yang disupport oleh dunia internasional. Produk-produk mensupport itu, penerbangan mensupport itu, pesawat dicatnya dengan warna itu, mau mendarat di Qatar. Alhamdulillah pemerintahan Qatar melarang, tak boleh mendarat. Akhirnya airport lain menerima. Ibu tonton berita itu? Yang tak nonton nanti saya share. Begitulah akhir zaman nih. Dulu anak laki-laki takut berkawan sama anak perempuan. Takut saya Pak Ustadz, anak saya ini dekat sama anak laki-laki. Sekarang sesama anak laki-laki pun kita takut. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua insya Allah. Ini tentang laki-laki dan perempuan. Adapun adab itu sudah jadi bahasa Indonesia. Memanglah kau tak beradab. Adab, sopan santun, tata krama, budi bahasa, etika, moral. Etika, moral, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya etik. Bahasa Inggrisnya Islamic morality, moral. Sedangkan bahasa Arabnya adalah akhlakul karimah. Adab diambil dari kata makdubatun.
Ma'dubatun artinya jamuan makan. Kenapa adab itu disebut jamuan makan? Karena biasanya kita kalau ngajak orang makan pasti beradab. Pak Ustaz, nanti kami mengundang Ustaz untuk makan di rumah, silakan makan. Beradab, lemah lembut. Mana ada orang makan. Mana mau kita makan? Oh begitu balik kita langsung. Memang tadi nampak saya enak makan ini, Bu. Tapi karena cara nyuruhnya gitu pulang saya langsung. Kalian silakan. Yang tak tahu malu silakan makan. Ya malu-malu. Tahu malu aja. Harus balik kita lagi. Jadi makna adab itu diambil dari bahasa Arab. Ma'dubatun artinya sopan santun, tata krama mengundang makan. Ada di tengahnya itu sambal, ada ikan gulai, ada sotong, ada cumi, ada manisan, ada dessert, ada kolang kaling, ada macam semua. Dalam Islam ada tata keramanya. Tak boleh kita tangani jauh-jauh. Makanlah apa yang dekat. Kul mimma yalik. Apa yang dekat itulah makan. Pas yang dekat itu sambal belacan. Nasib lah. Alhamdulillah. Sekarang mejanya bisa berputar. Berputar. Meja itu tak berputar Pak Ustaz. Yang di atas itu berputar. Asal diputar, putar sekali lagi kangkung. Bapak itu asal udang ke situ, asal cumi saja. Pindah ke meja lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu asal kata adab-adab. Mana yang lebih tinggi ilmu dengan adab? Al-adab fauqal ilmi. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Ada budak ini pandai, cerdas, otaknya menangkap, ayatnya banyak, hadisnya banyak, hafalannya, tapi tak beradab. Ada yang satu nih hafalannya biasa aja, tapi beradab. Saya lebih mengutamakan orang beradab daripada berilmu. Makanya santri-santri yang mau dikeluarkan, Ustadz ini ada santri, saya tanya kenapa dia dikeluarkan? Karena tak mencapai target hafalan. Jangan keluarkan kalau karena hafalan, mungkin akalnya kurang mampu. Kalau otaknya kurang mampu, kita bawa ke Batam, kasih makan otak-otak. Kalau otak kurang menangkap bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah kalah di adab, mencuri, cakap kasar, tak ada tata krama, sopan santun, nah ini tak bisa. Tak ada tawar menawar, tapi tetap ada SP1 surat peringatan, SP2, SP3, kelas khusus, tak juga mempan, apa boleh buat. Kalau diteruskan dia nanti bisa merusak buah-buah yang bagus, buah kotor nih mesti. Kalau sakit kaki orangnya tak dibunuh, tapi diamputasi. Yang buruk itu aja dipotong. Khuzma soba da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Nah ini adab-adab mau kita kaji lebih sempit lagi adab. Ini tak beretika ini. Etika itu dibuat manusia dan dia untuk waktu tertentu, untuk komunitas tertentu. Sedangkan adab itu umum dan dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adab di Batam, adab di Mesir, adab di mana-mana sama. Kalau etika untuk komunitas tertentu, untuk waktu tertentu. Contohnya waktu saya naik pesawat kemarin, itu ada orang sangat beretika di pesawat. Silakan datang, kursinya nomor berapa, silakan duduk, itu seat beltnya belum dipasang. Bapak mau minum apa? Mau minum teh manis apa teh kelar apa teh pahit? Mau teh manis, teh pucuk, teh daun apa teh dahak? Mau teh pucuk, mau dipoci apa airnya panas atau suam-suam kufu atau hangat-hangat sehangat hati aku ke kamu. Mati lah kita. Di pesawat tuh dia sangat ramah, sangat baik. Begitu pesawat mendarat di Hang Nadim Airport, turun ke bawah, berjumpa, hidungnya pun tak menyaut. Itu namanya etika, bukan adab. Karena memang begitu diterapkan oleh maskapai penerbangannya. Selama di atas itu memang dia mesti begitulah adab dia. Roknya mesti koyak. Memang udah begitu diatur. Ustaz kok tahu? Saya udah menunduk. Saya udah menunduk. Saya ini kan Ustaz. Saya udah menunduk, berusaha didekatinya pula. Pas berdiri di depan saya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengatakan iya? Katanya. Astagfirullahaladzim. Paksa saya bilang iya. Apakah yang duduk di sini bersedia untuk mengatakan iya? Iya, kata saya. Saya tak tahu apa maksud iya. Bapak dan Ibu ini sedang berada di kursi yang paling berbahaya.
kursi emergensi. Kalau nanti terjadi sesuatu, maukah membantu saya membuka pintu ini, katanya. La ilaha illallah. Kenapalah saya diletakkan di kursi ini? Rupanya kursi emergensi tempat saya itu. Kalau terjadi musibah, akulah mati duluan. Matilah duluan sama bidadari tadi. Apa namanya? Oh, pramugari. Saya tahu, cuma ngetes ibu-ibunya aja. Jadi itu bukan adab, itu namanya etika. Ada namanya kode etik jurnalistik, tak boleh menyebut nama orang, pakai inisial. Ada namanya kode etik penerbangan di pesawat, itu bukan adab. Sedangkan adab yang kita bahas ini adalah adab menyeluruh, mau di airport, mau di pesawat, mau di rumah. Ini adab yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali dulu dari adab waktu malam bangun sahur. Rahimallahu mra'atan, Allah merahmati seorang perempuan, aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya itu tak mau bangun, nadhaha wajhahu, maka dipercikkannya air ke wajah lakinya itu. Jadi kalau laki itu, jadi nanti balik dari sini ibu beli pistol air atau semprot bunga anggrek. Bukan, ini kadang ada yang salah menerjemahkan hadis nih. Nadhaha wajahahu, siramkanlah ke wajahnya. Bukan siramkan. Nadhaha itu artinya percikkan. Bang, wake up my darling. Itu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah anak 3, yang satu pula semester 5. Nah, bangun bang, bangun. Nunggu imsak dah. Tapi hadis ini dipotong Ustadz Somad supaya sesuai judul. Pangkal hadisnya itu rahimallahu mara'an aiqadha zaujahu. Beruntunglah orang mendapat rahmat Allah karena suami itu duluan membangunkan istrinya. Jadi aslinya suami itu duluan membangunkan istrinya. Tapi kalau tidak, ibu membangunkan suami, dapat pahala yang sama. Itulah untungnya kalau suaminya sama ngaji, sama ustadznya. Kalau tak sama, nanti begitu dibangunkan, surga kau untuk kau, urus saja surga kau, dan kau urus urusan. Aku mau masuk neraka mau apa, bukan urusan kau. Surga kau di sini letaknya. Ini penting. Nah, walaupun bapak itu tak datang, tapi saya yakin dia sedang menonton streaming ini. Mungkin dia sedang sibuk, nanti pulang dia akan bisa menonton ulangnya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jadi adab seorang istri membangunkan suaminya, sampai kalau dia susah bangunnya. Ada model laki-laki itu susah bangun, payah membedakan antara tidur sama sakaratul maut. Nah, itu tetap juga dibangunkan. Bang, bangunlah. Ini adalah adab. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan santun, dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang luar biasa, ibunya atau istrinya. Laki-laki bisa berubah dari tengik, jahat, setan, Fir'aun, genderuwo, bisa menjadi laki-laki yang baik, soleh, sopan. Itu karena kamu, Bu. Tapi dia belum berubah juga, berarti bukan kamu. Berarti ada yang lain. Ibu jangan putus asa. Saya tausiah di tempat, tak boleh sebut, ini kode etik. Bapak nih pakai celana jeans, celananya aja jeans, bayangkan itu. Tentu bajunya hantu. Saya ini orangnya jahat Pak Ustadz, saya ini preman tengik, tak peduli sama Ustadz, tak peduli sama ceramah, saya tak mau tahu itu dengan agama. Yang penting saya dapat duit, yang penting saya senang. Dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena tausiah saya. Nah, ini saya udah tahu endingnya nanti gara-gara ceramah Ustadz lah. Terus gimana ceritanya Bapak taubat? Istri saya Pak Ustadz. Oh, bukan aku. Istri saya Pak Ustadz. Istri Bapak ustazah? Enggak Pak Ustadz. Dia perempuan biasa, ibu rumah tangga. Jadi gimana dia buat Bapak tobat? Pas mau tidur malam dibilangnya, cuman 5 kata aja Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Tengiang di telinga saya Pak Ustadz sampai tengah malam. Kalau abang mati gimana? Itulah yang menyebabkan saya tobat Pak Ustadz. Rupanya tak pakai ayat, tak pakai hadis, tak pakai public speaking, tapi karena kalimat itu datangnya dari hati, sampainya ke
Tapi kalau cuma dari mulut sampainya ke itulah dia MLM, multi level marketing. Ibu bukan ustazah, ibu bukan muallimah, ibu tak tamat pesantren, ibu perempuan biasa, ibu rumah tangga, tapi hati yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati. Saya dulu sekolah di Medan. Nama ustadz kami namanya Doktorandus Ustadz Doktorandus Haji Nizar Syarif, sudah meninggal. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi. Dia bercerita tentang bagaimana hebatnya perempuan solihah di Madrasah Muallimin Al-Wasliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal. Saya di situ belajar dari tahun 90 sampai 95. Ada seorang laki-laki, dia mau membunuh bininya. Bagaimana caranya? Dimasukkannya ular berbisa di dalam tempat beras. Dulu menyimpan beras itu di dalam tanah liat, apa namanya itu? Terserahlah mau gentong mau guci, tak usah berkelahi gara-gara ini. Kabarnya guci udah jadi tas pula. Dimasukkannya ular berbisa ke dalam supaya waktu bininya nanti mengambil beras dipatok ular, tuh mati. Selesai masalah kan? Kan ini masalah nih kata dia. Jadi diletakkannya lah ular berbisa di dalam guci tempat beras tadi. Istrinya ini taat betul sama suaminya. Kata suaminya, kau apapun yang kau lakukan ucapkan bismillah. Dia asal memacak bismillah, mau menggulai bismillah, taat betul bismillah. Termasuklah waktu mau mengambil beras tadi, apa kata dia? Bismillah. Pas mau mengambil beras terkejut dia. Kenapa? Apa namanya? Hah? Ini kaleng susu mau mengambil ini, kenapa pula beras nih besar berat, dipegangnya berubah ular berbisa itu jadi emas. Karena tapi jangan nanti pas baru balik gini-gini kan. Ini kenapa? Kata Ustaz tadi berubah, ini kenapa tak berubah? Saking patuhnya dia berubah jadi emas, terkejut dia. Bang, kata abang kan bismillah, apa bismillah ya? Kenapa ada pula emas, ular emas di dalam? Baru tahu suaminya, rupanya istri ini lebih solehah dari dia, tak jadi mati. Tobat laki-laki setan tadi gara-gara istri solehah. Adalah perempuan menelpon jam 12 malam, assalamualaikum Ustaz Abdul Somad, waalaikumsalam, menangis, bilang salah sambung. Ini memang saya nelpon Pak Ustadz. Ada apa bu? Suami saya di ruang tamu Pak Ustadz, mohon maaf, beribu maaf tak layak saya cakapkan. Suami saya di ruang tamu sama WTS Pak Ustadz. Ibu di mana? Saya di kamar di atas sajadah sholat tahajud. Kenapa tak dilemparkan dia pakai periuk belanga biar dia keluar? Kata suami saya, sorga di bawah tapak kaki dia Pak Ustadz. Ini pembodohan. Kalau ada laki model begini, keluarkan semua yang dari dapur itu ke ruang tamu. Batu gilingan, itu yang pertama. Yang dimaksud taat sama suami itu kalau suaminya taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Itu maksudnya taat kepada suami. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu bisa jadi surgamu, suami itu bisa jadi nerakamu. Kalau kau taat maka kau masuk surga, kalau kau lawan masuk neraka. Suami yang bagaimana? Bukan yang macam kau nih bang. Suami yang taat kepada Allah, yang membawa keluarga ini kepada surga. Baiti dan ini adab yang pertama, membangunkan malam. Mudah-mudahan, saya orangnya tak mendikte. Ibu pernah dibangunkan malam? Ibu pernah diajak tahajud? Saya tak mau. Saya bukan ustadz yang menjatuhkan harkat martabat marwah orang di depan orang banyak. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang pulang ke rumah bercerita dengan emak saya, dengan makcik saya, dengan kakak saya, dengan saudari saya. Manasik umroh haji pun begitu. Saya sedang memanasik makcik saya dengan mak saya. Makanya saya tak pernah menyampaikan usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman. 2 meter usolinya. Jadi cuman nih mat, kami mau pergi umroh, niatnya pendek aja makcik, aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qasar jamak takdim jadi makmum. Tak ada yang lebih pendek dari itu lagi. Pokoknya sembahyang aja udah. Saya tak mau mendikte siapa di antara ibu yang pernah dibangunkan istrinya sejak menikah. Tak usah. Masa lalu apa boleh buat. Tapi untuk Ramadan ini, hai bapak-bapak di rumah, mudah-mudahan kalian termasuk yang membangunkan istrinya untuk bangun malam. Amin. Beruntungnya anak kita bang.
terdengar jam 2 malam, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Siapa tuh bang? Kenapa masjid udah hidup jam 2 malam? Cepat betul ini. Menantu kita sholat tahajud di sebelah. Oh, so sweet, beruntungnya anak kita. Kita udah nikah 30 tahun, maghrib pun tak pernah berjamaah. Nah ini, jadi yang lalu-lalu belum bagi berubah, mudah-mudahan Ramadan ini ada perubahan, amin. Kalau ibu dibangunkannya bersyukurlah bu. Kalau ibu tak dibangunkannya, ibu membangunkan dia dengan adab-adabnya. Bangun ya bang, tak juga bangun. Bangun bang, belum lagi azan. Tak juga bangun bang, malaikat maut dah dekat. Tak juga bangun, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Apanya kau? Itu kan untuk orang sakaratul maut. Sangka bang udah mau mati. Sahur, mana lebih dulu tahajud atau makan sahur Pak Ustadz? Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Maksud mengakhirkan sahur itu sebelum azan subuh, bukan jam 6 pagi. 6 pagi, kok kenapa jam 6 pagi? Dianjurkan mengakhirkan sahur. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai fajar terbit, maksudnya azan subuh. Jadi kalau azan subuh di Batam jam 5 kurang 15, imsak 10 menit sebelum itu 5 kurang 25, maka sebelum itu bersahur. Jadi bangun malam itu apa dulu? Sholat sunat wudhu. Kenapa sholat sunat wudhu? Karena Nabi memanggil Bilal, kedengar suara selop sendalmu di surga. Apa amal kau Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah usolli sunnatal wudu. Habis itu sholat sunat taubat, bukan tauco. Ini mentang-mentang mau puasa nih kuliner. Saya sudah dapat tadi WhatsApp. Dah siapa yang mengirim? Menu buka puasa 30 hari. Bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini kan santapan jasmani, tapi rohani ini jauh lebih penting. Karena dalam lagu bahasa bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah perutnya. Bagaimana mau jiwa bangun kalau makan tak sehat? Lalu kemudian sholat sunat tahajud, ini adab-adab. Bagusnya berjamaah. Tapi suami saya Pak Ustadz, suaranya tak bagus. Dia kalau jadi imam sir. Tak usah ibu mengamuk gara-gara itu. Itulah beruntungnya ibu sendiri. Itu suaminya kalau sholat tahajud itu bersuara. Ini abang tak berbunyi. Kebetulan takdir ibu dapat imam silent. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asal berbunyi Allahu Akbarnya jadilah. Daripada laki orang sebelah mabuk sakau, daripada laki orang sebelah dilarikan pelakor. Begitu caranya. Oh tapi kalau masalah akhirat itu kan kita tengok yang paling bagus Pak Ustaz. Dia menengok yang paling bagus. Kalau dia ibu repeti juga, dia baru tobat kemarin. Tak jadilah aku tobat kata dia. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah insyaallah. Amin. Support dari ibu terus. Abang mesti bertobat bang. Abang semangat terus bang. Aku baru hafal kul wallah. Tak apa-apa bang. Kul wallah terus apa-apa. Terus kul wallah. Luar biasa. Nah, ini lalu kemudian kalau tadi sudah witir di masjid sholat taraweh, tak usah witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Selesai sholat, Pak Ustadz, suamiku ini kan baru hijrah. Kalau aku jadi imam gimana? Tak bisa. Tak bisa. Walaupun hebat ibu qori'ah hafizah, tak bisa. Jangan pula bapak tuh, dek majulah, kita emansipasi. Nah, kau majulah sekali-sekali tak apa-apa. Tak. Biarpun kau baru Iqra 6 bang, majulah bang. Maju dia ke depan, latihan dia baca Al-Fatihah, disupport, diberikan motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yasin. Allahu Akbar. Pendek kali itu bang. Lebih bagus membaca surat pendek selesai daripada surat panjang tak selesai. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itu dalil saya kalau jadi imam sama ustazah. Dia kan hafal Quran. Saya hafal juz 30.
Jadi kok ditanya kenapa ayatnya pendek, lebih bagus surat pendek selesai daripada ambil tengah tak selesai. Walaupun dia hafal Quran, imam tetap saya. Walaupun dalam kepala saya juz 30. Aduh, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalu kemudian setelah sholat sunat masih ada waktu berzikir. Mungkin setelah sholat itu ibu sibuk pula memasak. Kalau kami tak berjamaah Pak Ustadz, afdal berjamaah. Kalau saya sholat duluan karena saya mau memasak, sekali-sekali tak apa-apa. Kalau bapak itu duluan, kaedahnya berjamaah lebih afdal. Tidak berjamaah tetap melaksanakan sunnah. Menunggu berzikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau ibu bisa menengok Quran, tengok Quran. Sedang memasak mana bisa nengok Quran Pak Ustaz? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dapur boleh berselawat, di WC yang tak boleh berselawat. Membaca doanya pun sebelum masuk kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kenapa enak masakan kau ini mak? Apalagi kalau bukan karena solawat, apalagi kalau bukan karena zikir dan doa. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Quran turunlah rahmat Allah. Maka yang paling sedang itu jam 3 bangun, sempat bersih mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, memasak, habis itu makan, menunggu azan subuh agak setengah jam, tempat berzikir, istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yang paling bagus beristighfar. Berapa kali Pak Ustadz? Belilah tasbih. Ustadz kan saya tengok tak ada buat tasbih. Ini ada tasbih. Cantik tasbih Ustaz warna-warni, dikasih orang. Kasih orang kemarin di Tanjung Pinang, bertasbih astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tetap ada makharijul hurufnya. Jangan karena hanya mau mengejar 100 tak jelas macam dapat gorengan panas, tahu mendoan panas. Astaghfirullah 100, habis astaghfirullah salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak terlalu pelan. Astaghfirullah. Seminggu baru selesai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Berbunyi tit, imsak. Tengok-tengok juga jam, jangan asyik berzikir. Dari mana datangnya imsak 10 menit ini? Itu hadisnya sahih dari Anas bin Malik yang serumah sama Nabi. Anas bin Malik, ya, Nabi itu menahan makan berapa lama sebelum azan? Dia agak-agak khamsina ayatan, 50 ayat. Setelah dihitung 50 ayat, baru paham. Rupanya 50 ayat ini kalau dibaca tak terlalu cepat, tak terlalu pelan, 10 menit. Itulah dasar imsak. Imsak tak ada di Maroko. 2 kali saya Ramadan di Maroko tak ada imsak. Kami makan aja terus, makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau mulut kita berisi nasi, iya, terdengar azan gimana? Kata Ustaz tuh, selesaikan secepatnya. Batal puasa. Orang yang menelan ketika azan sudah berkumandang, batal puasanya. Tapi pastikan itu azan Dumai, azan Batam, azan Pekanbaru, azan kota kita, bukan azan Jakarta, azan handphone. Memang asli azan. Tapi ada ustadz yang mengatakan kalau mulut berisi air, berisi makanan, semua kemandang azan, telan aja. Itu ceritanya panjang. Ceritanya begini. Zaman dulu, orang itu azan sebelum masuk waktu. Masuk waktunya pas pada kalimat hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu. Dia agak-agak masuknya waktu pas hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, baru masuk waktu. Itulah maka ada ulama yang mengatakan kalau kau dengar Allahu Akbar, telanlah karena belum masuk. Tapi sekarang di Batam, di Jakarta, di Pekanbaru, di Kuala Lumpur, di Johor,
semua muazin mengumandangkan A itu setelah masuk. Jangan telan. Kalau ditelan batal puasa. Kalau tetelan Pak Ustaz, menanya apa menawar? Maka paling bagus imsak. Imsak itu adab bagus. Kenapa? Kalau sudah terdengar suara sirine, gosok gigi, berhenti makan, berzikir istighfar, tidak akan ada was-was. Setan berbisik, puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada makan. Memang kau tak makan, tapi daging tersangkut tadi kau senggol-senggol. Puasa kau batal, puasa kau batal, puasa kau batal. Aku tak ada minum. Memang kau tak ada minum, tapi rasa jeruk tadi ada kau cicipi sedikit kan? Maka mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya tinggi, ihtiyat namanya.